ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kajian terakhir dalam Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi, adalah Nabi Hud alaihi salam. Semenjak peristiwa banjir bandang di zaman Nabi Nuh, maka di muka bumi sama sekali tidak ditemukan syirik lagi. Selama berabad-abad tidak ada orang yang menyembah kepada selain Allah. Tiba-tiba di sebuah lokasi yang bernama Ahqaf di daerah Yaman, muncullah orang-orang yang menuhankan yang bernama Baal. Nah, penduduk Ahqaf inilah orang yang pertama kali menuhankan selain Allah setelah peristiwa Nabi Nuh alaihissalam. Jadi di zaman Nabi Nuh, umat-umat menuhankan 5 orang wali. Akhirnya Allah membersihkan mereka dari muka bumi melalui banjir bandang. Dan selama berabad-abad tidak ada yang menuhankan selain Allah, hingga muncullah orang-orang yang menyembah berhala bernama Baal di kota Ahqaf di negeri Yaman yang sekarang. Orang-orang ini diberikan oleh Allah kekuatan fisik, diberikan pula oleh Allah kekayaan, sehingga begitu seorang nabi diutus kepada mereka yaitu Hud, mereka membangkang, mereka menolak, mereka menghina. Dan akhirnya Allah pun membersihkan muka bumi dari mereka. Allah pun meniupkan angin yang berhembus kencang selama 7 layali wa 8 ayyam, 7 malam 8 hari. Angin bertiup. Pertama sekali angin bertiup menerbangkan tanah dan debu, lalu menerbangkan pasir, lalu menerbangkan kerikil, sampai akhirnya penduduk kota Ahqaf itu tertimbun, semuanya mati kecuali Nabi Hud dan orang-orang yang bersama dengan beliau. Hari ini jamaah sekalian, kita akan mengikuti lagi kisah nabi yang lain, berbeda tapi sama. Sama karena sama-sama bangsa Arab. Karena Nabi Hud adalah bangsa Arab, nabi kajian hari ini juga bangsa Arab. Dari segi suku sama, tapi dari segi domisili berbeda. Kalau Nabi Hud berdomisili di Ahqaf, negeri Yaman. Nah, nabi yang akan kita bicarakan hari ini adalah Nabi Saleh. Di manakah Nabi Saleh alaihi salam berdomisili? Jawabannya di satu kota yang bernama Hijr.
Ya, walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Kota Hijr ini jamaah sekalian terletak antara Madinah dan Tabuk. Jadi kalau Madinah ke Tabuk berjarak 80 km lebih, nah jelang sampai ke Tabuk ada satu kawasan yang bernama Kota Hijr. Nah, ke tengah kota inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Saleh bin Ubaid bin Asif, dan beliau masih termasuk keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Jemaah sekalian yang saya hormati, pencarian masyarakat Hijr pertama adalah mawasin kathirah. Mereka adalah masyarakat dengan penghasilan ternak yang sangat luar biasa. Wa harthin wa zuru'. Penghuni ataupun masyarakat Hijr ini adalah masyarakat penghasil tanam-tanaman yang melimpah luar biasa. Dan mereka adalah orang-orang yang rata-rata hidup dalam kekayaan yang luar biasa. Sehingga mereka wa kanu yattakhiduna minas suhuli qusura, dataran-dataran rendah mereka bangun istana-istana yang megah. Wa yanhituna minal jibali buyuta, adapun batu-batu, adapun gunung-gunung batu mereka pahat menjadi rumah-rumah yang sangat indah. Jemaah sekalian yang saya hormati, dengan kekayaan yang luar biasa, kemampuan arsitek yang luar biasa, ternyata mereka tidaklah bersyukur dengan semuanya. Mereka kufur. Tidak hanya mereka kufur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan, mereka pun ternyata menyembah berhala. Jemaah sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Allah pun Maha memberi hidayah, sehingga Allah tidak membiarkan masyarakat Hijr hidup dalam kesombongan dan hidup dalam syirik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus ke tengah-tengah mereka seorang nabi yang bernama Saleh. Di antara kasih sayang Allah, bahwa Allah tidak pernah mengutus seorang nabi kepada satu kaum, melainkan nabi itu dari kalangan mereka sendiri. Enggak pernah misalnya Allah utuskan seorang nabi kepada penghuni kota Babilonia tapi dari bangsa Arab. Enggak pernah. Atau misalnya Allah utuskan kepada Bani Israel seorang nabi tapi dari suku Arab. Tidak pernah. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Kami tidak pernah mengutus seorang rasul kecuali seseorang yang mampu berbicara dengan bahasa kaumnya. Kami utus Rasul ke tengah Bani Israel, yaitu sosok yang bisa berbicara dengan bahasa Bani Israel. Kami utus seorang nabi kepada penduduk Babilonia, yaitu Ibrahim alaihissalam, seorang yang mampu berbicara dengan bahasa mereka. Jemaah sekalian yang saya hormati, ini kasih sayang Allah, bahwa Allah mengutus nabi kepada setiap kaum dari kalangan mereka sendiri. Kenapa dari kalangan mereka sendiri? Agar tidak ada kendala komunikasi. Karena tugas nabi-nabi ini adalah berkomunikasi, menyampaikan kebenaran dengan komunikasi yang baik. Kebenaran dengan komunikasi yang buruk tidak akan tersampaikan.
Bahkan tidak jarang kebenaran menjadi fitnah karena komunikasi yang buruk. Jemaah sekalian, dalam bahasa Arab biasa aja kita bilang ini orang-orang jahil. Tapi cobalah sebutkan dalam bahasa Indonesia, bapak-bapak ini orang jahil semua. Oh, bahaya kita. Komunikasi yang sangat buruk itu. Jahil-jahil, iya, tapi dalam bahasa Indonesia sebaiknya dikatakan bapak-bapak belum tahu masalah ini, sama dengan saya. Oh, itu jauh lebih halus daripada saya katakan bapak-bapak ini jahil dalam masalah ini. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum. Tidak pernah seorang rasul pun diutus kepada kaumnya melainkan rasul itu fasih berbicara dengan bahasa kaumnya. Nabi Musa mengalami kesulitan dan kendala dalam berkomunikasi. Agak gagap Nabi Musa ini berbicara. Insya Allah nanti akan ada pembicaraan tentang beliau. Dan beliau menyadari kelemahan itu. Lalu beliau mengatakan, waj'al li waziran min ahli Haruna akhi. Ya Allah, tugaskanlah seseorang untuk membantu aku. Aku tidak lancar berbicara. Dan orang yang mendampingiku dalam tugas ini adalah abangku sendiri, yaitu Harun. Jemaah sekalian yang saya hormati, maka Allah mengutus Nabi Saleh ke tengah orang-orang masyarakat Hijr. Nabi dari kalangan bangsa Arab, pertama Hud, yang kedua Saleh, yang ketiga Syuaib, yang keempat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ismail kan bapaknya Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim itu kan orang Babilonia, Irak yang sekarang. Jadi meskipun Nabi Ismail tinggal di Mekah, tapi dia bukan bangsa Arab. Pernah kita sampaikan dalam kajian ini bahwa Arab ada 3 macam. Arabun aribah. Yang pertama adalah Arab yang betul-betul murni, tidak ada campuran. Mereka adalah orang-orang Yaman. Mereka adalah orang-orang Yaman. Lalu anak Arab yang kedua dinamakan Arabun musta'aribah. Arab blasteran. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masuk kategori yang ketiga ini. Beliau Arab blasteran. Kenapa? Karena kakek beliau Ismail orang Irak. Tapi Ismail ini menikah dengan seorang wanita dari suku Jurhum, Yaman. Kakeknya Irak, neneknya Arab Yaman, maka Nabi kita musta'aribah. Beliau adalah Arab blasteran. Lalu Arab yang ketiga adalah Arabun ba'idah, Arab yang telah musnah. Arab yang gak ada keturunannya, mereka adalah kaum Ad. Nah, termasuk hari ini juga Nabi Saleh diutus kepada masyarakat Hijr. Masyarakat Hijr ini dinamakan dengan kaum Samud. Kenapa dinamakan kaum Samud? Karena nenek moyang mereka bernama Samud. Sebagaimana Ad dinamakan Ad karena nenek moyang mereka bernama Ad. Allah utuslah kepada kaum Samud yang tinggal di kota Hijr seorang nabi dari kalangan mereka sendiri, Nabi Saleh. Dan di antara kekuasaan Allah, semua nabi-nabi sedari kecil akhlak, kejujuran, budi pekertinya memang di atas rata-rata orang. Ini Nabi Saleh alaihi salam sewaktu masih kecil, anak-anak memang sudah memiliki
akhlak yang luar biasa. Dan yang kedua, Nabi Saleh ini pun dari kabilah terpandang di kalangan masyarakat Hijr itu. Jadi kalau misalnya Allah utuskan seorang Rasul dari preman tobat, ada preman tobat, itu Allah utus jadi Rasul. Oh, itu sulit untuk orang menerima kebenaran. Oh, ini ngomong apa lagi nih? Tapi tidak demikian adanya. Semua nabi-nabi sedari anak-anak memang kaumnya telah melihat kemuliaan akhlak, kaumnya telah melihat keluhuran budi pekerti, kaumnya telah melihat kemuliaan sedari anak-anak. Agar apa? Agar hal ini memudahkan mereka menerima kebenaran. Coba lihat, semua nabi diutus oleh Allah dengan kemampuan berbahasa yang sangat tinggi. Yang kedua, semua nabi sedari anak-anak telah memiliki akhlak yang mulia melebihi orang biasanya. Dan ini semuanya kasih sayang Allah agar masyarakat lebih mudah menerima kebenaran. Jemaah sekalian yang saya hormati, Allah mengutus Nabi Saleh ke tengah masyarakat Samud ini. Mulailah Nabi Saleh itu berdakwah. Kemarin sewaktu Nabi Saleh itu adalah orang baik, semua orang menyanjung. Tapi hari ini Nabi Saleh memperbaiki. Berbeda orang yang baik dan orang yang memperbaiki. Kalau Anda orang baik, Anda akan disanjung. Tapi kalau Anda orang yang memperbaiki, Anda akan dicaci maki. Begitupun dengan para nabi-nabi. Di masa kecil semua nabi-nabi kehidupan mereka penuh pujian. Karena mereka adalah orang baik. Tapi sejak nabi-nabi ini diangkat menjadi rasul, mereka pun diberi mandat, sebuah tugas memperbaiki. Nah, ketika harus memperbaiki, mereka pun kemudian dicaci, dimaki, dihina dan dinista. Itu sunnatullah. Jadi Anda jangan berpikir saya ini menyampaikan kebenaran kok orang marah, kenapa orang mencaci. Sunnatullah. Mayoritas orang hidup dengan hawa nafsu. Makanya kebenaran itu nggak bisa diterima oleh orang. Pergi saja ke mall, katakan, sekalian orang, kenapa tidak menutup kepala? Oh, bisa-bisa Anda ditangkap satpam. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, ini tema pertama dalam dakwah Nabi Nuh, Nabi Saleh. Apa itu? Agar mereka kembali beribadah kepada Allah. Agar mereka kembali beribadah kepada Allah. Ini tema pertama. Tema kedua dalam dakwah Nabi Saleh alaihi salam adalah wadhkuru ala Allah. Ingat-ingatlah kalian dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat peternakan kalian yang luar biasa. Kalian memiliki produksi peternakan yang luar biasa. Coba lihatlah tanaman dan kebun-kebun kalian dengan produksi yang luar biasa. Lihat kekayaan kalian membangun istana-istana yang megah. Lalu lihat kemampuan arsitektur kalian membuat rumah dengan memahat gunung-gunung batu. Dengar-dengar kota Hijr ini sudah dibuka oleh pemerintah Saudi untuk orang-orang yang ingin datang berwisata. Iseng-iseng kemarin saya lihat Facebook, udah lama nggak lihat Facebook saya. Saya buka, nongol seorang anak membawa jamaah haji, membimbing jamaah haji ke kota Hijr. Oh inilah kota Hijr bla bla bla. Ternyata anak tersebut murid saya bertahun-tahun lalu.
Ya jemaah, cuman berbayar, nggak gratis lagi. 100 rial apa berapa? 100 rial rupiahnya berapa bagus? 30 ribu. Lebih mahal daripada wisata yang di sana 800 ribu. Baik, jadi dakwah yang kedua adalah agar masyarakat Samud itu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang saya hormati, banyakkah yang menerima dakwah ini? Jawabannya hanya segelintir. Kalau banyak yang menerima itu BLT namanya. Tapi kalau sedikit yang menerima, itu kebenaran. Wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah, dalam surat Al-An'am. Kalaulah engkau ingin mengikuti arus mayoritas, kau akan sesat. Karena mayoritas orang di luar kebenaran. Lalu di mana orang-orang yang benar itu berada dalam kelompok minoritas? Makanya menjadi kebenaran ini tantangan, karena menjadi kebenaran berarti menjadi kelompok minoritas. Kalau Anda ingin satu kebenaran dalam kelompok mayoritas, udah enggak ada sudah. Anda enggak akan menemukan hal itu. Nah, terlebih lagi di akhir zaman ini, ilmu makin diangkat, kebenaran makin tak dikenal, sehingga semakin minoritaslah orang yang berada dalam kebenaran. Kalau Anda lihat surat Al-Baqarah ayat 42, Allah menyebutkan dua kejahatan dalam kebenaran. Allah berfirman, wala talbisul haqqa bil batil. Ini nomor satu. Yang kedua, wataktumul haqq. Ini dua kejahatan manusia terhadap kebenaran. Kejahatan yang pertama, talbis, mencampur kebenaran dengan keburukan sehingga kebenaran itu seolah-olah keburukan. Atau sebaliknya, mencampur keburukan dengan kebenaran seolah-olah keburukan itu, sehingga seolah-olah keburukan itu adalah kebenaran. Ulang tahun, baik atau buruk? Ya buruklah. Tapi karena dicampur dengan ngundang anak-anak yatim, tapi karena dicampur dengan adanya ceramah agama, karena dicampur dengan pembagian sembako kepada orang-orang miskin. Sekarang apa jadinya ulang tahun yang buruk itu? Apa jadinya? Jadinya ulang tahun yang buruk setelah dicampur dengan kebaikan, jadilah yang buruk itu kebaikan. Atau sebaliknya, ada satu kebaikan legalitasnya jelas Al-Quran dan hadis, tapi dicampur dengan keburukan. Kalau ngelihat orang yang suka bawa-bawa mushaf, sholatnya selalu ke masjid, itu ciri-ciri teroris. Kebaikan dicampurkan dengan keburukan, sehingga kebaikan ini seolah-olah keburukan. Ini namanya talbis. Jadi talbis itu ada dua. Keburukan dicampur dengan kebaikan, sehingga keburukan itu menjadi baik. Atau yang kedua, kebaikan dicampur dengan keburukan sehingga kebaikan itu menjadi keburukan. Kejahatan kedua terhadap kebenaran adalah wataktumul haqq, menyembunyikan kebenaran. Anda tahu kebenaran lalu Anda sembunyikan, ini kejahatan. Mohon tanya, dari dua kejahatan ini mana yang paling buruk? Kejahatan yang pertama talbis,
Baik dicampur dengan buruk sehingga baik itu jadi buruk, atau buruk dicampur jadi baik sehingga buruk menjadi baik. Ini namanya talbis. Lalu yang kedua, taktumul haq, menyembunyikan kebenaran. Apa sih hukumnya begini? Nggak tahu hukumnya deh. Padahal dia tahu. Dia sembunyikan kebenaran. Nabi kita mengatakan orang yang punya kebenaran tapi lebih memilih diam, kata Nabi, syaitanun akhras. Oh, itu setan bisu itu, kata Nabi. Udah setan bisu lagi. Siapa itu? Orang yang tahu kebenaran tapi memilih untuk diam. Nah, pertanyaan tadi, manakah yang lebih buruk? Antara talbis dengan menyembunyikan? Dua-duanya buruk. Dua-duanya buruk. Tapi mana yang lebih buruk? Menyembunyikan. Yang lebih buruk adalah talbis. Makanya pertama disebut oleh Allah, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Nah, di tengah-tengah kita nih dua-duanya positif ada. Dua-duanya berbeda tapi outputnya sama. Talbis ini outputnya satu negara, satu desa, satu kampung jadi sesat. Menyembunyikan kebenaran outputnya juga kesesatan. Jadi outputnya sama walaupun bentuknya berbeda. Hasilnya sama walaupun bentuknya berbeda. Baiklah jemaah sekalian, syirik itu buruk enggak? Kalau saya menyebutnya kebudayaan, oh ini kebudayaan, pemasukan untuk kecamatan kita. Berapa banyak anak yatim yang terbantu dengan pemasukan itu? Kita bisalah nambahkan BLT pemerintah. Keburukan, cuman ganti baju saja dengan nama kebudayaan. Belum lagi dikatakan pemasukannya besar, diberikan kepada anak yatim. Keburukan dicampur dengan kebaikan. Jadilah keburukan itu kebaikan. Jadi setan manusia ini faham juga kalau keburukan dijual nggak bakal laku. Caranya bagaimana? Keburukan ini dipoles dulu. Syirik disebut namanya dengan budaya. Persembahan-persembahan Nyi Rokikul dan lain-lain itu disebut namanya dengan kearifan lokal. Kearifan lokal namanya. Tapi kita ceramah begini ini nih, kalau di mata mereka, oh itu ceramah intoleran. Dibilang intoleran juga. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya cukuplah Allah yang menilai segalanya. Baiklah jemaah sekalian, kita kembali kepada Nabi Saleh. Beliau berdakwah dengan isu utama dakwah beliau adalah tauhid dan syukur. Tapi yang mengikuti beliau adalah golongan minoritas. Di mana mayoritas? Mayoritas itu di luar kebenaran. Maka sabarlah jadi orang yang benar, karena orang yang benar itu sampai kiamat tidak pernah mayoritas, cuman minoritas saja. Sederhananya dalam satu kelas ada 30 murid, itu juara satu itu cuman satu. Ini satu kelas ini 30 orang murid. Juara satunya berapa itu? 10. Mana ada cerita juara satu itu satu, juara dua itu satu, juara tiga itu pun satu. Mayoritas di mana? Mayoritasnya tak dapat juara. Nah, kalau Anda ingin mayoritas ini ternyata bukan berkualitas. Ini setengah sampah. Kalau Anda ingin menjadi orang yang berharga, lebih berharga dari emas, Anda harus menjadi minoritas. Karena minoritas itu adanya dalam kebenaran.
Jemaah sekalian yang saya hormati, mereka membangkang. Nabi Saleh alaihi salam tidak putus asa lalu mundur, apalagi baper. Anda kalau berdakwah dengan perasaan suka baper, pertama ingat dulu, baper itu karena hati yang busuk. Anda nyampaikan kebenaran, dicaci orang, lalu Anda baper. Oh, busuk sekali hati Anda. Kenapa? Anda baper karena Anda masih ingin dipuji. Tuh, ingin dipuji itu kotoran bukan? Ingin dipuji, ingin disanjung, itu kotoran namanya. Dia berdakwah ingin dipuji. Enggak, saya enggak ingin dipuji. Tapi kan kamu baper kalau orang caci. Kamu baper dipuji, kamu baper dicaci, berarti memang kamu masih sangat mengidam-idamkan puji. Nah, jadi pembawa-pembawa kebenaran, dai-dai, kiai-kiai, habaib-habaib, mentalnya harus baja. Jangan mudah baper. Anda akan dicaci, so alim banget tuh orang. Anda akan dicaci, jadi jangan baper. Ini Nabi Saleh alaihi salam, beliau berdakwah, mayoritas orang menentang, mayoritas orang mencaci maki, tapi Nabi Saleh tidak lantas mundur. Soal kesungguhan para nabi nomor satu. Maka Nabi Saleh alaihi salam mencoba berdakwah dengan pola yang kedua, yaitu memberikan janji-janji dan memberikan ancaman-ancaman. Oh, kalau kalian tauhid nanti ke surga. Aduh, tapi kalau kalian syirik, neraka abadi lagi. Tapi ternyata dengan pola yang kedua ini, ternyata umat pun tetap membangkang. Akhirnya pada suatu hari berkumpullah kaum Samud ini di satu tempat keramaian. Anggaplah di sebuah gedung convention center. Mereka berkumpul. Setelah mereka berkumpul, undangan dalam perkumpulan itu adalah Nabi Saleh. Setelah Nabi Saleh alaihi salam datang, mereka bertanya, wahai Nabi Saleh, katanya kau Nabi, Allah yang mengutus. Kata Nabi Saleh, iya. Wahai Saleh, coba lihat batu besar itu batu besar, lihat bukan? Iya, saya lihat. Kalau batu besar itu pecah, lalu keluar induk onta yang baru melahirkan, kelaminnya masih berdarah. Waduh, mereka tidak minta batu pecah, padahal batunya besar. Mereka minta dari batu pecah itu keluar induk onta dan anaknya. Belum sampai di sana, mereka ingin ini anak onta baru dilahirkan karena kelamin induknya masih berdarah. Jemaah sekalian, menurut Anda dari permintaan ini mereka ingin kebenaran atau mereka ingin mempermalukan? Permintaan yang tak masuk akal, tapi itulah ujian kebenaran. Mestinya kebenaran itu diuji secara ilmiah. Ini mereka menguji kebenaran dengan sesuatu yang mustahil. Kalau mereka inginkan kebenaran, niscaya mereka menguji kebenaran itu dengan ilmiah. Tapi bahwa mereka mencoba menguji kebenaran dengan yang mustahil, ketahuan tujuan mereka bukan kebenaran, tapi mempermalukan. Di Damaskus pada abad ke-6,
itu ada perang yang sangat tajam antara Imam Ibnu Taimiyah dengan kaum tasawuf ekstrim. Beliau sendiri yang menyebutnya tasawuf ekstrim. Akhirnya tasawuf ekstrim ini berkata, wahai Ahmad bin Abdul Halim, nama asli Imam Ibn Taimiyah, gini aja deh, dengan pemahaman tauhidmu kau sesatkan kita, tapi menurut kita juga kau yang sesat. Kita uji aja kebenaran. Kata Imam Ibn Taimiyah, bagaimana cara mengujinya? Kita bikinlah bara api misalnya 3 meter, lalu kau lepaskan sendalmu, kami pun lepaskan sendal, kita berjalan di atas bara api itu. Siapa yang kakinya terbakar berarti dia orang yang salah. Kalau Anda dalam tantangan itu, apa kata Anda? Ibn Taimiyah rahimahullah, ini ditulis sendiri oleh, kisah ini ditulis sendiri oleh Imam Ibn Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Kata Imam Ibn Taimiyah, oke, saya terima tantangan. Kata Imam Ibn Taimiyah, saya terima tantangan, tapi saya pun bingung mau diapain itu. Berjalan di atas bara sepanjang 2-3 meter dengan kaki tanpa alas kaki, jelas terbakar. Tapi ini tantangan, kalau saya tak sambut kebenaran ini akan lemah. Kata Ibn, saya terima tantangannya. Setelah sampai pada hari yang telah ditetapkan bersama, malam harinya Imam Ibn Taimiyah suntuk, setengah stres, cuman ulama nggak ada stresnya. Ibn Taimiyah berpikir gimana caranya. Sampai pagi hari Ibn Taimiyah belum bisa memecahkan teka-teki itu, sementara dia udah terima tantangan. Subhanallah, begitu sudah berkumpul orang banyak, bara api pun sudah mulai digelar, dibuat sepanjang permintaan, entah 3 entah 5 meter bara api. Saat itulah muncul ide. Kata Imam Ibn Taimiyah, gini aja, saya punya satu syarat. Orang-orang tasawuf ekstrim itu mengatakan syarat apa saja diterima. Kata Imam Ibn Taimiyah, gini aja, siapapun yang duluan melewati dan berjalan di atas bara api ini bagi saya nggak jadi soal. Tapi masing-masing kita cuci kaki dulu dengan minyak zaitun. Minyak zaitunnya ada nih. Cuci kaki dulu dengan minyak zaitun. Oh, ketika itu semua orang-orang tasawuf ekstrim terperanjat. Mereka semua kaget. Oh, syarat yang ini nggak bisa, kita nggak terima syarat yang. Kata Ibnu Taimiyah, katanya tadi syarat apa aja boleh. Syarat saya cuma satu, ya ini. Kita cuci kaki aja pakai minyak zaitun. Akhirnya satu pun orang-orang tasawuf ekstrim itu nggak ada yang mau. Akhirnya masyarakat satu kota Damaskus bubar. Setengah kecewa karena pertarungan tidak jadi. Lalu Imam Ibn Taimiyah memberikan catatan, hemat saya mereka melumuri kaki mereka dengan getah kayu A. Saya nggak tahu juga nama kayunya itu. Dia sebutkan tapi saya nggak tahu terjemahannya. Karena getah kayu ini memang menghalangi terbakar untuk beberapa saat. Maka saya berpikir kaki-kaki mereka udah dilumuri dengan getah itu. Nah, begitu saya sarankan untuk cuci kaki dengan minyak zaitun, mereka nggak mau. Kenapa? Karena minyak zaitun ini ampuh menghilangkan getah itu. Hati-hati. Imam Ibnul Jauzi punya buku judulnya Akhbarul Humaqa.
cerita orang-orang dungu. Cerita apa yang ditulis di buku ini? Yang beliau tulis di buku ini adalah orang-orang yang mengaku karamah tapi asal-asalan. Apa karamahnya? Oh, dari kelapa muda ditemukan paku, ditemukan apa lagi? Itu yang di televisi itu. Ada orang sakit taruh kelapa muda di atas perutnya. Begitu kelapa muda dipotong, ternyata isinya patu bangsa 5 biji. Begitu diikuti ternyata itu semuanya penipuan. Maka dalam kitab Akhbarul Humaqa, Imam Ibnu Jauzi mengumpulkan cerita-cerita orang yang mengaku karamah tapi sesungguhnya manipulasi. Kembali kepada Nabi Saleh, umat yang telah berkumpul di gedung itu berkata, wahai Saleh, itu ada batu besar. Kalau batu itu pecah, keluarlah induk onta yang baru melahirkan anaknya. Kelamin induknya pun masih berdarah, bukti bahwa ini baru saja dilahirkan. Saleh, kalau ini bisa ada di depan mata kami beriman. Sekali lagi saya katakan, orang yang menguji kebenaran secara ilmiah berarti mereka inginkan kebenaran. Tapi orang yang ingin menguji kebenaran dengan sesuatu yang mustahil, berarti tujuan mereka adalah ngeledekin. Tujuan mereka adalah melecehkan. Dan ini yang terjadi terhadap Nabi Saleh. Jemaah sekalian, Nabi Saleh alaihi salam, dia nabi, dia tahu siapa Allah. Nomor 2, dia pun yakin terhadap Allah. Kalau Anda dituntut seperti itu, Anda langsung mundurin. Saya mau ngikut agama kamu, tapi ini dari batu kecil ini keluar kelereng, keluar gundu, itu aja Anda udah mundur. Nabi Saleh alaihi salam seorang nabi, dia mengenal siapa Allah dan dia pun tidak ragu kepada Allah. Beliau kemudian melakukan salat 2 rakaat. Setelah beliau melakukan salat 2 rakaat, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, mereka minta begini-begini, berikanlah bantuan. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Pecahlah batu itu, keluarlah induk onta dengan anak yang baru saja dilahirkan, dengan bukti kelamin induk onta ini masih berdarah. Nyata di depan mereka semua. Pertanyaan, apakah mereka beriman? Jawabannya tidak satupun yang beriman. Jemaah sekalian yang saya hormati, di saat itu belum ada azab. Allah Maha Penyayang. Meskipun ini pembangkangan yang kesekian kali, azab belum terjadi kepada mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggembirakan mereka. Kenapa? Karena ini anak onta, karena ini induk onta. Apabila dia minum, maka dia akan mengeluarkan air susu yang cukup untuk semuanya. Berapa ribu mereka, itu cukup. Nanti kalau air susu ini udah habis, ontanya bawa minum lagi. Nanti kalau udah minum peras lagi, itu nanti 1 kecamatan kebagian. Wah, ajaib juga onta ini. Qadarullah, Nabi Saleh ketika itu menyampaikan aturan main. Kata beliau, hadhihi naqatullah fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu' fayakhudhakum 'adabun alim. Nabi Saleh mengatakan, unta ini Allah yang punya.
biarkan ia makan dan minum sesukanya, sepuasnya, wala tamassuha bisu, dan jangan sampai kalian membunuhnya. Kalau kalian membunuhnya, nah maka kalian akan alami azab yang sangat pedih. Dalam waktu yang relatif lama, umat Samud walaupun tidak beriman, tapi karena mereka diuntungkan, mereka tidak mengganggu onta tersebut. Pokoknya bawa pagi dibawa minum. Setelah itu mereka semua kau butuh berapa liter? Saya butuh 5 liter. Ini silakan kau peras sendiri. Galon 5 liter penuh, dia pulang. Datang lagi yang satu, kau butuh berapa? Saya keluarga besar, saya butuh 10 liter. Mereka sangat diuntungkan sehingga walaupun mereka kafir, mereka tidak mengganggu onta tersebut. Tapi masalahnya adalah wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Masalahnya di tengah-tengah mereka ada 9 orang bajingan. Ada 9 orang penjahat. Bosnya bernama Qudar bin Salif. Subhanallah, Qudar bin Salif ini ternyata punya pacar. Pacarnya mengatakan, wahai Qudar, cintamu dusta. Kata Qudar, macam mana aku tunjukkan cintaku sungguh-sungguh? Pacarnya mengatakan, kalau cintamu sungguh-sungguh, bunuh onta Nabi Saleh. Akhirnya si Qudar manggil temannya 8 orang, sehingga mereka 9 orang. Pergilah mereka mendekati onta tersebut. Jemaah sekalian yang saya hormati, akhirnya apa? Akhirnya mereka membunuh onta tersebut. Beriman tidak mau, bersyukur tidak mau. Permintaan mereka agar batu mengeluarkan onta dipenuhi. Mereka disuruh menjaga onta, tapi ternyata mereka bunuh. Berapa orang pelakunya tadi? 9 orang pelaku. Akhirnya Nabi Shalih alaihi salam mengatakan, tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Kata Nabi Shalih, bersenang-senanglah kalian di rumah kalian selama 3 hari. Makanlah sepuasnya, bercandalah sepuasnya, lakukanlah segala-galanya sepuas kalian 3 hari. Kenapa? Hari pertama wajah kalian semua akan menjadi kuning. Kalau enggak beriman juga, hari kedua wajah kalian semua menjadi merah. Kalau enggak beriman juga, hari ketiga wajah kalian semua menjadi warna hitam. Keesokan harinya, ini adalah hari pertama, jatuh pada hari Kamis. Ternyata enggak ada yang beriman. Sehingga semua kaum Samud wajahnya menjadi kuning. Bukan kuning langsat. Kalau kuning langsat itu masih cakep. Ini benar-benar kuning, kuning kunyit. Kamu kok kuning? Kamu juga kuning. Satu kota wajahnya kuning. Jemaah sekalian, mestinya mereka beriman gak nih? Mestinya mereka beriman. Kita diwanti-wanti kalau membangkang, hari pertama wajah kuning, kedua merah, ketiga hitam. Ini buktinya, kita semua wajah kuning. Mestinya mereka takut. Mestinya mereka beriman kepada Nabi Saleh. Tapi jamaah sekalian, ternyata mereka gak beriman. Itu hari Kamis. Hari kedua adalah hari Jumat. Satu pun tak ada yang beriman, sehingga wajah mereka semua menjadi warna merah. Keesokan harinya hari Sabtu, hari yang ketiga,
Ini limit akhir. Tidak juga ada yang taubat dengan cara masuk Islam. Akhirnya mereka satu kota, wajahnya menjadi hitam. Anda bayangin tuh, jadi leher ke bawah normal, tapi bagian wajah ini hitam legam. Persis seperti penggorengan, hitam sekali. Jemaah sekalian yang saya hormati, akhirnya datanglah setelah berlalu 3 hari, Kamis, Jumat, Sabtu. Maka hari yang keempat adalah hari Ahad. Apa yang terjadi? Semua Bani Israel, semua kaum Samud keluar dari rumah mereka sambil masing-masing bawa kain kafan. Mereka mengatakan, wahai Saleh, kau lihat kita semua bawa kain kafan, pegang kain kafan. Bukan cuma pegang, mereka sudah pakaikan. Wahai Saleh, kita siap mati sekarang, mana azabnya? Ya salam, nantangin. Apa yang terjadi jemaah sekalian yang saya hormati? Sewaktu mereka nantangin, tiba-tiba terdengarlah teriakan yang sangat kencang. Fa'akhadhathumus sayhatu musbihin. Maka di pagi hari itu datanglah sebuah teriakan membuat mereka kaget sampai jantung mereka semua copot. Ternyata jantung copot itu memang ada. Mak-mak kalau kaget copot, kan gitu kan? Kalau nggak percaya nanti ke pasar Depen aja, kagetin mak-mak. Kalau mak yang di rumah jangan dikagetin, kasihan. Fakhatatuhumus sayhatu musbihin. Di pagi hari itu mereka semua keluar rumah sambil mengenakan dan memakai kain kafan. Mereka mengatakan, Saleh, kita siap mati, mana azabnya? Saat itulah kemudian datang teriakan yang sangat kencang, membuat mereka takut sampai jantung mereka semuanya copot dan mati di depan. Asbahu fi darihim jazim. Semuanya mati. Enggak ada yang selamat kecuali Saleh dengan beberapa orang-orang yang beriman. Setelah kaum ini musnah, maka Nabi Saleh dengan orang-orang yang beriman meninggalkan kota Hijr, berhijrah ke kota Mekah sampai akhirnya mereka semua wafat di kota Mekah. Wafat di kota Mekah, begitulah kata sejarah. Mana makamnya di Mekah? Kita belum ketemu. Tapi ahli sejarah mengatakan setelah masyarakat Hijr dimusnahkan oleh Allah dengan sebuah teriakan, Nabi Saleh dengan orang-orang beriman pindah ke Mekah sampai Nabi Saleh wafat di negeri Mekah. Jemaah sekalian yang saya hormati, sewaktu Nabi kita berangkat dari Madinah menuju Tabuk untuk perang Tabuk. Perang Tabuk ini ceritanya di surat apa ini? Yang jelas bukan surat Al-Ikhlas. Surat Tabuk. Perang Tabuk diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah. Dalam perjalanan menuju Tabuk, ternyata mereka para sahabat melewati kota Hijr. Dan di kota Hijr ini ada 2 mata air. Ada 2 mata air. Para sahabat sempat mengambil air dari yang salah satunya. Mereka sempat mengadon tepung dengan mata air tersebut. Rasulullah SAW mengatakan jangan ambil air yang di sini, ini berbahaya.
tapi ambillah air yang di sana, karena di sanalah onta Nabi Saleh itu selalu minum. Oh, ini catatan ulama kita apa? Negeri yang pernah dimusnahkan oleh Allah, mata airnya juga tidak sehat. Mata airnya juga berbahaya. Subhanallah. Antara Nabi Saleh dengan Rasulullah itu sangat jauh, berapa abad jaraknya itu. Tapi ternyata karma, hukuman, azab terhadap kaum saleh itu masih saja ada di sana. Sehingga Nabi mengatakan, jangan kalian ambil air dari sini. Kalian pun tidak boleh mengadon tepung dari air ini. Ini air minuman mereka. Kalau mau air, ini dia. Ini mata air yang ini mata air tempat onta itu dulu selalu minum. Anda punya rencana pergi ke kota Hijr enggak? Kalau misalnya ada rencana, ada beberapa syarat. Pertama, kalau air sih udah nggak ada di sana, udah nggak ada air di sana, karena kota itu juga ditutup. Barulah sekarang akan dipugar lagi. Kenapa ditutup? Nah, ini dia keajaiban yang kedua. Terjadi perang Tabuk, malam harinya para sahabat dan Rasulullah SAW bermalam di tenda mereka di Tabuk. Kata Nabi SAW, siapapun yang berjaga malam, jangan menoleh ke arah Tabuk berlama-lama. Menoleh sekilas nggak jadi soal. Tapi kalau ke arah Hijr maksud saya. Tapi kalau kalian melihat ke Hijr ini berlama-lama, jangan lakukan itu. Sekilas boleh, tapi berlama-lama jangan. Itu perintah Rasulullah SAW. Qadarullah, giliran jaga malam adalah seorang munafik. Orang munafik itu dilarang, malah penasaran. Akhirnya tengah malam dia nggak bisa nahan diri. Dia lihat juga Hijr, kenapa sih Muhammad melarang kita melihat kota Hijr ini? Akhirnya munafik ini berlama-lama memandangi kota Hijr yang telah menjadi saksi musnahnya kaum Samud. Apa yang terjadi? Bertiup angin yang sangat kencang dari Samud, seolah-olah menyedot, menarik munafik itu sampai akhirnya hilang, nggak ketemu. Sampai sekarang nggak ketemu di mana tuh laki-laki munafik itu. Jadi sudahlah, kalau Nabi udah melarang, Allah sudah melarang, itu positif, tinggalin aja, nggak perlu Anda kenapa. Kalau Anda sibuk dengan pertanyaan kenapa, Anda akan terlambat nanti beramal. Amalkan dulu lah. Amalkan dulu. Soal alasan kenapa, biarlah nanti terjawab seiring waktu berjalan. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, itulah kisah Nabi Saleh alaihi salam yang Allah sebarkan dalam beberapa surat Al-Quran. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan pelajari beberapa ayat yang berbicara tentang kisah Nabi Saleh. Ini kita pelajari kisah beliau secara global. Insyaallah bagaimana cerita beliau dalam Al-Quran, insyaallah nanti akan kita kaji pertemuan akan datang insyaallah. Iya, bagi yang ada pertanyaan, apakah pertanyaan umum atau pertanyaan? Oh iya, fadhol Pak, silakan Pak. Nama saya Mosleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tertarik dengan kata kearifan lokal tadi Pak Ustaz. Ya, sedikit yang dibahas Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi persembahan itu istilah barunya adalah kearifan lokal, budaya-budaya, adat istiadat.
Adat istiadat itu ajaran nenek moyang, termasuk persembahan itu ajaran nenek moyang. Nah, jadi ini muncul satu istilah yang menghaluskan persoalan, sehingga jadilah persoalan itu nggak terasa persoalan lagi. Mereka menyebutnya, oh ini kearifan lokal ini, ajaran nenek moyang. Bukan, jangan bilang ajaran nenek moyang, kearifan lokal namanya. Itu untuk menghaluskan, ajaran nenek moyang keliru, nggak perlu dilestarikan sebetulnya, tapi kemudian dirubah nama dengan kearifan lokal. Makanya biasakan memahami hakikat sesuatu agar Anda tidak tertipu dengan nama. Orang yang nggak paham hakikat akan tertipu dengan nama. Hakikat syirik itu begini, maka walaupun namanya budaya, walaupun namanya kearifan lokal, Anda nggak akan tertipu. Tapi kalau Anda paham syirik karena namanya syirik, Anda akan terjebak dalam kearifan lokal karena namanya adalah kearifan lokal. Fahami hakikat agar Anda tidak mudah tergelincir. Wallahu a'lam. Iya, pertanyaan lain? Iya. Hah? Bahasa Arab. Yang saya tahu bahwa Nabi itu yang dari Nabi Ibrahim kan dari Irak. Itu apakah dia masuk Arab juga? Terus yang lain Nabi yang lain. Nah kalau dari bahasa Arab, begitu Nabi kita Muhammad SAW diutus, kan ditolak sama Nabi Musa sama orang-orang pengikut Nabi Musa. Ini bukan dari golongan mereka karena itu orang Arab nih kan. Ya. Padahal dalam kitab suci mereka dijelaskan bahwa nabi akhir zaman itu untuk seluruh dunia. Kalau nabi sebelum nabi kita dialog dengan kaumnya selalu mengatakan ya qaumi lakumul mulkul yawma zahirin. Ya qaumi, itulah bahasa dakwah Nabi terdahulu. Nabi kita tidak pernah berdakwah ya qaumi. Dakwah beliau ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhan nas. Ya, untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa risalah beliau, kerasulan beliau itu tidak terbatas pada kaum dan suku tertentu, tapi berlaku umum. Siapapun manusia yang masih berada di atas pundak bumi wajib mengikuti Rasulullah. Ya. Kalau Musa hanya kepada kaumnya, kalau Nabi kita diutus kepada semuanya, maka Nabi kita menyebutkan ada beberapa keistimewaan beliau dibandingkan nabi-nabi lain. Salah satunya adalah semua nabi diutus kepada kaumnya dan hanya akulah yang diutus kepada masyarakat umum, kepada seluruh penghuni dunia. Itu keistimewaan beliau. Kenapa beliau istimewa yang lain tidak? Karena beliau akhir zaman. Kalau yang lain itu kan tengah zaman, awal zaman. Akhir zaman, akhir itu selalu yang terbaik. Kalau ada 5 penceramah terbaik itu yang terakhir, tidak mungkin di depan. Penceramah terbaik Anda taruh di depan, pulang orang. Sehingga penceramah kedua, ketiga, keempat cuma DKM yang dengar. Jadi memang jangankan Allah, dalam dunia manusia kita pun yang terbaik itu selalu di belakang. Maka karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terbaik, Allah menempatkannya paling belakang. Apa kebaikan beliau? Bahwa beliau diutus oleh Allah tidak hanya untuk suku Arab, tapi beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh penghuni bumi. Ya, ada pertanyaan lain? Oke. Demikian kajian ini, semoga bermanfaat. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.